Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Terus, Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. terus, Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. di dalam ladang ini Rut mendapat kemurahan. Bisa minum air yang diminum oleh pengerja-pengerja. Dan saudara, dikatakan tidak usah ke ladang yang lain. Aku sudah memberi perintah untuk jangan engkau diganggu oleh siapa-siapa. Nah, betapa luar biasa berada dalam firman pengajaran kabar mempelai ini. Kalau benar-benar kita sudah berada di dalamnya, ada penjagaan ketat dari Tuhan saya. Dan Dia akan melindungi dari segala kemungkinan ancaman-ancaman. Dan yang paling terancam bagi dirinya Rut saat itu adalah kekudusan. Ayo anak muda dengar baik-baik. Yang paling terancam dalam dirimu adalah kekudusan. Dan kalau engkau tidak membawa dirimu ya sungguh-sungguh dalam penggembalaan, mau kudus bagaimana? Makanya Daud sudah mengatakan ini kaum muda bahwa dengan apakah seorang muda bisa hidup suci? Kalau bukan dengan firman, siapa anak muda bisa hidup suci? Tidak ada. Ya saudara ya, tidak akan mampu. Hanya dengan kekuatan firman. Makanya kita bersyukur orang-orang tua. Kalau anak-anak muda kita masih giat untuk bisa beribadah, mengikuti ibadah, itu harapan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau mereka sudah seperti apa saudara, kita dorong sudah tidak mau apa saudara, aduh. Betapa hati kita akan sedih saudara ya, melihat mereka seperti itu. Ayo saudara ya. Dan dikatakan pada ayat ini saudara ya, bahwa ya Boas memperingatkan Rut bahwa tidak usah engkau ke ladang lain lagi. Tetaplah berada di dalam ladang ini. Ini yang selalu saya ingatkan. Bangsa kafir kalau memahami ini yang namanya satu ladang saja. Dan satu ladang ini berbicara satu pengajaran. Bukan dua pengajaran. Mendua pengajaran. Bukan mengarah kepada rencana Tuhan. Makanya sekarang saudara ya, dalam soal pengajaran ini jangan kita kekanak-kanakan. Semua pengajaran sama. Semua pengajaran baik. Padahal kita sudah punya patokan dalam pengajaran tabernakel dan kabar mempelai. Nah coba sekarang. Ya, saya sedih waktu pertemuan di Rantepo katanya ada seseorang membocorkan sama dia. Sudah ada usul, bolehkah perempuan dipakai? Pengurus organisasi sudah katakan satu saat kita akan musyawarah perempuan bisa kita pakai. Loh, mau apa kita ini kalau begini sudah? Nah inilah saudara hari-hari ini yang sangat-sangat mengerikan. Perjuangan firman pengajaran bukan perjuangan yang mudah. Kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak mempertaruhkan segalanya demi pengajaran, ya sudah, kita terbawa-bawa. Dan seorang yang tidak dewasa dalam hal ini saudara ya, dalam kabar mempelai dan pengajaran tabernakel akan seperti anak-anak terombang-ambing saudara. Muncul gelombang begini ya kita terikut. Muncul lagi gelombang begitu. Begitu terus. Coba kita melihat Rut. Nasibnya Rut. Nasibnya orang yang mempertahankan firman pengajaran ini bukan kecil. Sehingga untuk saya saudara, saya tidak ada keraguan sedikit pun. Diapain saudara? Dibunuh sekalipun saudara. Ya. Suatu saat saudara ada seorang batuhan muda menasihati saya, Pak, bawa surat ini, bawa, kebetulan saya mau melayani di daerah lain, bawa ini. Loh, kok kira saya takut? Ya saudara ya. Andaikan saya datang diapain, saudara, ya apa boleh buatlah. Dan saudara dengarkan baik-baik. Ketekunan, ketegasan
yang harus dialami dalam firman pengajaran itu sudah akan menentukan nasib kita, saudara. Nasibnya saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nasib nikahku, nasib pelayananku, nasib keluargaku. Nah, saudara, semua ada di situ. Dan bukan hanya saya sidang jemaat pun, saudara. Ayo berani tegas. Berani sungguh-sungguh, saudara, dalam firman pengajaran yang benar ini nanti. Ya, sebab kita melihat Rut ini kalau mengikuti itu, sebab dengan sendirinya pada saat penuaian gandum pasti ada godaan. Rut, ayo ke sini. Rut, ayo kita ke situ. Rut, ayo ke sini. Nah, saya katakan terajak-ajak ini, saudara, bukan berarti kita tidak boleh diajak, tetapi diajak soal pengajaran, hati-hati. Diajak soal beribadah, hati-hati. Ya. Apakah pengajaran atau tidak? Beribadah, melayani, saudara. Diajak melayani, saudara. Ayo, pengajaran atau tidak? Nah, sebab ibadah pelayanan yang ternoda dengan yang bukan cara pengajaran, nah hati-hati. Berarti kita pindah ladang. Sebentar ladang ini, sebentar di ladang itu. Nah, seandainya Rut begitu, ya hari kemarin di ladangnya Boas, ya saudara ya. Hari ini di ladang lain, atau berapa hari baru kembali lagi di ladang Boas. Tidak begitu. Rut itu tetap ada di dalam ladang Boas. Dan di dalam ladang inilah, saudara ya, Rut mendapat belas kasih. Rut semakin memuncak mendapat belas kasih dari Boas, yang adalah gambaran belas kasih dari Tuhan. Dialami dalam firman pengajaran yang benar ini, yang sementara menggembalakan kita. Ya, mungkin ada hal-hal yang suaranya sangat-sangat berat, tekanan-tekanan berat. Apakah ekonomi, apakah ya, tidak tahu apa, saudara. Ada masalah, ada beban, ayo teguh. Sebab satu saat segala masalah ini, saudara, semua akan berada di tangan Tuhan. Semua masalah dalam hidupnya Rut tertangani oleh Boas. Sama dengan kehidupan kita. Apapun masalah kita, saudara, satu saat semua sudah berada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan mengambil peran untuk semua. Sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri, menyelesaikan sendiri, Tuhan akan melakukan itu. Dan kita melihat dalam kehidupannya Rut sebagai bangsa kafir. Ya saudara. Jadi tidak sia-sia apa yang dia katakan tadi kepada Naomi. Jangan desa aku pulang. Bangsamulah bangsaku. Ya, alamulah alaku. Di mana engkau mati, di sana aku akan mati. Dan di mana engkau dikuburkan, di sana aku akan dikuburkan. Jadi saudara ya, inilah bangsa kafir yang memanfaatkan kesempatan. Jadi kita bangsa kafir sekarang ini, saudara, kalau kita acuh tak acuh dan tidak mau memanfaatkan kesempatan seperti Rut, ya mau apa? Kita hanya seperti Orpah. Ya saudara ya. Jangan, saudara. Mari kita belajar seperti Rut. Sampai kita melihat Rut ini semakin mengenal Boas dalam satu pengenalan yang lebih dalam, saudara. Boas pun mengenal Rut dalam satu pengenalan yang luar biasa, saudara. Kalau kita membaca pada pasal yang kita lihat, saudara sekalian, ya, pada ayat yang pasal yang ketiga, ya,
di mana Boas berkata bahwa ya orang telah memberitahu ke pada ayat yang ke-11, ayat 11 pasal 2. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap saudara ya, terus dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu terus sesudah suamimu mati. Ya. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu Ya. dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya. Terus Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Ya. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya Ya. oleh Tuhan Allah Israel. Ya. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut ini sudah bagaikan seorang yang sudah sangat lemah. Berada dalam kandang penggembalaan. Dia bagaikan berada di bawah ayungan sayap. Ya, saya sangat rasa bahagia mendengar penguraian firman di KKR Poso, saudara ya, di Tuinasa. Dijelaskan tentang naungan sayap Tuhan ini. Mengayungi kita dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Banyak hal yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Apalagi saudara ya, berbicara bumi, jangan kita bilang oh bumi ini bagus, baik. Tidak dapat diprediksi, tiba-tiba muncul lagi. Ya, muncul lagi sesuatu saudara, ayo. Tetapi yang kita banggakan adalah naungan sayap. Jadi Rut ini sampai di Bethlehem dan berada di ladang Boas, bagaikan seekor anak ayam berada di bawah di bawah naungan sayap. Aman. Diberi rasa aman. Ayo saudara ya, hari-hari ini ya kita menghadapi keadaan yang semakin tidak aman. Ya, kesehatan kita dan sebagainya, bahkan segala ya dari segala macam sudut saudara ya. Kalau kita tidak berada di bawah sayapnya untuk kita berlindung, kuat apa kita? Kita tidak akan ada kesanggupan melindungi diri kita dari segala ancaman-ancaman yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Tapi jangan lupa saya, jika kita sudah bagaikan Rut, membawa diri sungguh-sungguh dalam penggembalaan hari-hari, membawa diri dalam ladangnya Boas, tidak kemana-mana, tidak mendua ladang lagi. Ingat, naungan sayapnya Tuhan menaungi kita setiap saat. Ya, sehingga kita tidak perlu ragu dan bimbang. Kita tidak perlu gelisah, sebab ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Bagi kita yang merasa belum diberkati Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam segala. Seperti Rut ini. Rut ini saudara ya, bukan hanya sekedar nanti mengambil itu yang tercecer, tapi sampai diambilkan Rut yang gandum yang sudah bersih, 6 takar dan diberikan kepadanya. Dan saya pernah jelaskan ini. Satu-satu Tuhan akan nyatakan berkat-berkat khusus sebagai bukti kita telah setia dalam kandang penggembalaan. Banyak bukti-bukti saya melihat ini dari gereja ke gereja yang di dalamnya ada pengajaran. Orang yang betul-betul setia dalam kandang penggembalaan, saudara, ada berkat-berkat khusus diterima. Berkat-berkat khusus itu saudara. Ya, sebab pada saat sepuncaknya perhatian Boas kepada Rut dalam persoalan kebutuhan, puncaknya adalah pada saat Rut berbaring di kaki Boas. Lalu pada saat dia pulang, Boas berkata, engkau tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Ya, buka selendang itu dan kemudian ditadahkan 6 takar jelai gandum yang murni, bukan lagi satu-satu biji diambil saudara ya. Syukur kalau 1 bulir, tapi kali ini saudara 6 takar. Ya, gandum yang sudah dibersihkan. Jadi satu saat saudara, berkat-berkat khusus itu akan dituai
Di mana, saudara? Bukan di luar penggembalaan. Di dalam penggembalaan, saudara. Makanya hari-hari ini, saudara, saya sangat prihatin. Kalau kita harus mengkorbankan penggembalaan ini demi kepentingan sesuatu, saudara, itu sudah perhitungan yang sudah sangat bertolak belakang dengan perhitungan Tuhan. Dan satu saat, saudara, saya katakan bukan manis yang akan kita jumpai, tapi hanya menanti saja pahit. Untuk itu, saudara, ayo kita tekun. Seperti Rut tekun sampai pada puncaknya, sampai menuai berkat-berkat khusus dalam kandang penggembalaan. Tidak apa-apa kalau sekarang ini kita belum diberkati, saudara, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita sedia. Tapi Tuhan tidak akan berdusta. Kesetiaan kita dalam kandang penggembalaan ya seperti Rut, perlahan-lahan diperhatikan. Kebutuhan hidupnya Rut sampai minum, saudara, dikatakan jangan minum di tempat lain, ambil tempat minum di tempat minumnya pengerja-pengerja. Ya, nggak usah repot-repot lagi cari, mungkin cari sumur untuk minum. Ya, saudara, ya, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita hari-hari ini. Di tengah dunia yang serba sudah sulit ini, saudara, kiranya dalam firman penggembalaan yang kita tekuni hari-hari ini, itu bagaikan Boas akan memperhatikan setiap kehidupan kita sampai kita bisa mengalami, ya saudara, ya, sampai satu saat, saudara, ya, seperti Rut ini dijadikan mempelai wanita. Itu tujuan yang paling puncak kita digembalakan, menjadi mempelai wanita Tuhan, saudara. Tuhan tolong kita di hari-hari ini, saudara. Nah, kita melihat bagaimana Rut ini dikatakan Tuhan dikatakan telah dikabarkan kepadaku bagaimana engkau sudah, ya, dikatakan pada meninggalkan ibu bapamu, tanah kelahiranmu, dan pergi kepada bangsa yang dahulu engkau tidak kenal. Jadi Boas menilai, jadi yang membuat belas kasihnya Boas itu, ya, terjatuh kepada Rut. Nah ini, saudara. Jadi ingat, kita bangsa kafir, kalau belum ada kejelasan meninggalkan semua yang harus kita tinggalkan, bagaimana belas kasih Tuhan bisa datang, saudara? Ya, itu sebabnya, saudara, saya katakan tadi bahwa Rut ini, ya, meninggalkan semua itu, dia sudah jadikan harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Dia mengambil satu keputusan tegas, meninggalkan sampai benar-benar dia menjadi suci kudus. Suci kudus, saudara. Sehingga layak nanti, saudara, kita bisa mengalami Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah di mana kita menyampaikan segala doa kita berkata Bapa kami, saudara. Ini bukan bahasa basa-basi begitu, saudara. Tapi benar-benar ini satu saat akan menjadi kenyataan. Ya. Dia akan hadir dalam kehidupan kita sebagai Bapa yang bertanggung jawab dalam semua, saudara. Ya, makanya dia berkata, ya, jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apakah lagi Bapamu yang di surga. Jadi dia bertanggung jawab demi masa depan kita. Dia bertanggung jawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu saat Tuhan sudah memperhitungkan itu semua dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada keraguan lagi, saudara. Tidak ada kebimbangan dalam hati kita. Percaya, yakin bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Selalu kita menyapa Bapa surgawi, memang, saudara, Bapa surgawi. Ya, tapi jangan sampai hanya bahasa doa yang kita perindah begitu.
Tetapi kita sendiri tidak dapat mempraktekkan seberapa kelayakan kita memanggil Dia sebagai Bapa. Terutama bagi kita, jika kita tidak mengalami yang namanya penyucian dari noda-noda berhala. Kafir untuk bisa diterima sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub adalah jika berhala ini benar-benar sudah disucikan sepenuhnya dari kehidupan kita. Sampai pada ayat tadi katakan tidak mencama lagi, berarti putus. Nah, ayo saudara. Apalagi Rut ini saudara. Seandainya bukan penyucian dari berhala, mana bisa? Apalagi mau jadi mempelai, mana bisa? Ya. Tapi berkat Rut ini mengalami penyucian dan meninggalkan semua yang namanya berhala Moab. Berhala Moab yang paling kental adalah pesta orang mati. Ya. Sebab yang memulaikan di bumi pesta kalau kematian adalah orang Moab. Karena penyimpangan tentang Tuhan, sampai orang mati sudah dianggap lebih daripada Tuhan. Dianggap salah, dianggap tidak baik, dianggap pelanggaran. Kalau ada orang meninggal, kemudian tidak ada sembelihan, saudara. Kalau secara Alkitab diselidik itu, dari situ mulanya. Makanya seringkali saya katakan mungkin kita orang Toraja punya darah orang Moab dalam darah nenek moyang kita. Siapa tahu salah satu dari orang Moab perantau datang jadi saudara pemula dari neneknya orang Toraja saudara. Tahu bagaimana datangnya, sebab ini ada dalam darah daging dan ini ada dalam jiwa seseorang. Lalu menyebarkan itu, lalu memperkembangbiakkan itu, saudara. Sampai kita orang Toraja begitulah. Sejak dari nenek moyang kita. Makanya suku lain heran melihat kita. Orang Toraja cari kekayaan, cari harta, cari uang untuk mati, untuk pesta kematian. Dan betapa ngerinya, saudara. Saya katakan saudara, Rut ini adalah mengenai kebiasaan dari sukunya, sangat kental dengan itu, yaitu pesta orang mati, sembelian karena kematian. Saya menjelaskan ini, saya ulang pada hari Minggu sore tentang ini. Saya katakan saudara, ayo hari-hari ini salah satu pengajaran yang harus dipertahankan yaitu ini. Jangan kita mau ternoda-noda lagi saudara. Jangan lagi saudara. Saudara. Tapi mari saudara, kita sudah harus membuka hati sampai kita sudah bisa disucikan. Sampai sudah suci kudus dari hal ini. Sampai kapanpun tidak mengambil bagian lagi saudara. Tadi malam saudara saya jumpa dengan sepupu saya dalam ibadah rumah tangga. Sebab saudara habis bikin kubur suaminya, mau pindah mayat, bikin pesta saudara, undang saya. Saya katakan saya tidak akan hadir. Yang pesta semacam itu saya tidak. Saya harus buktikan bahwa saya suci kudus saudara. Makanya tadi malam saya tepuk-tepuk jangan sakit hati Kenapa saudara? Hal-hal seperti ini saja kalau kita tidak mampu, bagaimana kita bisa diterima oleh Tuhan saudara? Sungkan karena saudara, sungkan karena ini, sungkan karena itu. Aduh saudara, kapan kita suci? Kapan kita kudus dari namanya najis berhala? Makanya kita harus hati-hati saudara. Saya sering kali katakan silaturahmi itu bagus. Tetapi silaturahmi sebatas pengajaran. Kalau sudah tidak sesuai pengajaran, apa salahnya kita aku tidak bisa melakukan itu saudara. Pernah di Toraja saudara, ada seorang jemaat saya karena ada pesta orang mati yang mau dilakukan, lalu kerbaunya sudah kumpul-kumpul. Dan dikatakan karena keluarganya juga, bisakah saya menjaga salah satu kerbau itu? Saya katakan sudah, kau ambil bagian juga. Kalau namanya tidak terlarang, kenapa lagi saudara? Nah udah sungkan-sungkan jelaskan bahwa untuk yang begini tidak akan.
Kalau yang lain boleh. Tapi terkadang karena sungkannya kita, takut sungkan, bahkan sampai takut diaibkan, takut dinista. Yang namanya suci kudus dari berhala belum ada dalam diri kita. Kelayakan memanggil Allah itu sebagai Bapa belum. Kelayakan untuk kita disebut anak-anak laki-laki dan anak perempuan dari Bapa belum ada. Ya syukur, saya bersyukur karena dia tanya dulu saya jawab begitu. Jadi kata saya batalkan ya, jangan. Kalau kau mau suci kudus, jangan. Ya, jangan. Dan saudara, ayo kita belajar dalam kehidupan kita hari ini hal seperti ini. Ya, kita belajar. Yang namanya ada kaitannya dengan najis berhala. Mari kita belajar suci kudus. Dan di natombangi. Ya. Jangan kita dinodai. Kiranya Tuhan tolong kita di hari-hari ini. Tapi saya katakan seringkali karena masih takutnya kita diejek. Masih takutnya kita, coba saudara kita baca kitab Nabi Yesaya. Janganlah kamu takut diaibkan. Ya. Yesaya ya, pasal yang ke 51 ayat 7 ya. Dengarkanlah aku ya. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar, Hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam bangsa yang hatimu, menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Terus Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. nah, menyimpan pengajaran sudah. Kita sudah dengar pengajaran. Tapi persoalannya ini takut. Takut diaibkan, takut dinista. Nakwa bahasa Toraya nakwa. Ya, dakmu mataku. Ya, dakmu kataku itu pelokbo siapa bese. Ya. Sebab saraya inilah yang terkadang membuat kita belum mampu hidup kudus. Ya, bilan nalongkok tah. Ya, bilan nalongkok tah mataku ki itulah di BC. Ya. Mataku ki itulah di ya. Apa? Diaibkan dan ya, takut diaibkan. Ya, takut dinista. Mataku gitu lena puah mataku. Nah sudah. Tapi sebenarnya kalau kita bangsa kafir sudah memiliki pengajaran begini dan kita terbuka lagi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, pasti kita kuat. Pasti kita mampu dinista. Siapa orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti mampu dinista. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti mampu diaibkan dengan cara apapun. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, ya itulah. Makanya kita bangsa kafir, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Menolong kita. Sehingga saudara ya, satu saat kita menjadi kehidupan yang suci kudus dari noda berhala ini. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya, dalam hal kita dikatakan anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, salah satu ini. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan, tapi baru ini yang saya bisa jelaskan. Dalam hal apa lagi saudara? Dalam hal apa lagi? Apalagi kita bangsa kafir yang disebutkan bahwa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub akan menjadi Bapa kita. Bukan hanya noda berhala ini, masih ada yang akan kita dengar. Semoga Tuhan menolong kita. Saya sampaikan firman ini, Tuhan memberkati saudara. Dan saatnya tiba kita akan masuk dalam ya saudara ya, menerima perjamuan suci, baik yang ada dalam gereja saat ini maupun yang ada di rumah.
Kalau ada perjamuan suci disiapkan, ayo kita siap-siap saudara ya. Dan mari dalam kita akan masuk dalam menyembah Tuhan sejenak. Kembali kita menyanyikan lagu Abba Bapa. Abba Bapa. Saudara, kita nyanyikan lagu ini, membawa diri kita kepada Tuhan, membuka diri kita menyambut perjamuan suci setelah mendengarkan firman pada malam ini. Abba Bapa. Ya. Abba Bapa, sambil kita bangkit berdiri. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sambil angkat tangan kita menyembah Tuhan, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Kau Tuhan, Mas perak, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Kiranya kedekatan kita dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub sebagai bangsa kami, seperti dekatnya seorang bapa dengan anak kita alami di hari-hari ini. Haleluya. Di hari-hari yang sulit dan sukar ini, ayo kita memiliki hubungan ini kepada Dia. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada artinya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, haleluya.
perjamuan suci mempersiapkan diri. Haleluya. Haleluya. Hari-hari lalu mungkin kita masih lemah. Haleluya dalam hal ini. Terkadang kemanusiaan kita tidak mampu, diaibkan. Haleluya. Tetapi pada malam ini saudara, mendengar firman pengajaran ini, biar kita bisa diteguhkan. Sebab sebagai bangsa kafir menyebut Allah itu sebagai Bapa, sungguh tidak layak. Haleluya. Jika kita masih ternoda-noda dengan najis berhala, lagi kita bersenandung. Haleluya. Untuk itu malam ini menerima perjamuan suci. Sekali lagi saya katakan, mungkin hari-hari ini kita belum kuat. Biarlah lewat firman, lewat perjamuan suci malam ini, kekuatan kita bertambah, sehingga kita tidak semakin merosot dalam hal ini, tapi kita semakin meningkat untuk muncul suci kudus, layak disebut anak laki-laki, anak perempuan daripada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ingat, berulang-ulang saya katakan, kita hanya bangsa kafir yang tidak layak. Oh haleluya. Hanya lewat penyucian, jika kita manfaatkan ini dengan baik-baik, kita bisa mengalami. Oh haleluya. Lagi saudara, saya masih mengajak kembali mengangkat tangan. Kembali kita menyanyikan kornya pujian ini. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Oh haleluya. Engkau melihat kami yang hanya bangsa kafir yang tidak layak, diberi kesempatan percaya dan menerima Yesus, dan memanfaatkan ini hari-hari ini Tuhan. Biar kami bagaikan Rut, tidak menyia-nyiakan, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Sampai hidup kami layak disebut anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu akan bertanggung jawab, yang selalu memperhitungkan hidup yang kami jalani. Apapun sulit sukarnya Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami. Lagi kor dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, emas, perak, dan diangkatnya kita sebagai anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Tidak bisa dinilai dengan perak dan emas di dunia ini, saudara. Ini terlalu berharga, dan ini sangat besar artinya bagi kita. Dekat bersekutu denganku, jadikanku hamba setia. Turun tangan saudara. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Betapa luar biasa Engkau mengungkapkan segala kebesaran firman-Mu hari-hari ini. Tuhan akan menolong kami dalam jemaat di tempat ini. Bahkan kepada semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami rindu bahwa hubungan kami dengan Engkau akan lebih dekat, bagaikan seorang anak dengan Bapa, Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Demikianlah akan kami alami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dengan pembukaan firman-Mu malam ini kembali dijelaskan bagi kami, sehingga Tuhan hal ini semakin jelas. Sehingga hari-hari ini Tuhan, kami yang hanya bangsa kafir, kami akan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sehingga satu saat Tuhan
kehidupan kami layak menyebut Engkau sebagai Bapa. Bahkan oh Tuhan, kami layak sebagai anak-Mu laki-laki, sebagai anak-Mu perempuan, seperti firman yang kami dengarkan. Mungkin hari-hari lalu kami masih lemah, masih banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan. Tapi kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, sehubungan dengan firman-Mu yang kami dengarkan malam ini. Biar semakin kami boleh disucikan, biarlah semakin kami boleh, oh Tuhan, haleluya, dimampukan untuk kami bisa, haleluya, lebih tegas lagi dalam firman penyucian ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan, sekalipun kami ini hanya manusia yang lemah, tetapi di saat kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu, maka Engkau akan tetap menolong kehidupan kami. Ampuni masa lalu hidup kami. Bahkan malam ini setelah mendengar firman-Mu, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni masa lalu kami. Mungkin hari-hari lalu Tuhan kami lemah, bahkan tidak sedikit mungkin kami masih tertutup dan tidak mengerti. Tapi malam ini Roh Kudus menjamah kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kejelasan dalam hidup kami, sehingga kami semakin memahami rencana kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terutama rencana kehendak-Mu di mana Engkau Tuhan memberi kami hak untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau akan bela dan pelihara, ya, di mana Engkau akan melindungi kami Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepadamu malam ini. Ampuni kami dan layakkan kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan Tuhan, siapapun kami, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online, kami dapat menerima pengampunan dari Tuhan untuk kami lebih meningkat lagi menjadi kehidupan umat-Mu yang semakin disucikan dari noda berhala. Terima kasih Tuhan. Setelah kami makan dan minum perjamuan suci sebentar, ada satu kekuatan dalam kehidupan kami alami. Berkati para pelayan perjamuan suci, berkati kami semua menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, lanjut kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kembali kita menyanyikan lagu tadi. Abba Bapa, Abba Bapa. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Dari atas, Abba Bapa, Abba Bapa, oh Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Semua tidak makin berdiri saudara. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, menikmati persekutuan dengan Yesus sebagai anak Allah. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Perjamuan suci Tuhan roti pada tangan kanan, kita angkat lebih tinggi dari kepala. Sambil menyanyikan lagu ini, kerinduan hati kita bersekutu dengan Dia, sampai persekutuan dekat antara Bapa dengan Anak dialami hari-hari ini, terutama di tengah-tengah dunia yang serba sulit ini. Kita mengandalkan Bapa yang baik, Bapa surga. Haleluya. Dekat bersekutu
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Semua pemain musik berhenti dan mari sejenak kita angkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala. Apa yang menjadi kerinduan hati kita saat ini? Setelah mendengarkan firman, saudara, kita rindu menjadi anak-anak yang dikasihi. Kita rindu menjadi anak-anak yang dipeluk oleh tangannya, saudara, hari-hari ini. Mungkin ada kesulitan, ada beban, ada pergumulan. Mari malam ini, saudara, ya, kita mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang sudah sempat terkoreksi dari firman yang dibukakan Tuhan di tengah-tengah kita hari-hari ini. Sehingga persekutuan kita dengan Dia semakin nyata, semakin kuat, bahwa kita adalah anaknya laki-laki, anaknya perempuan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Dia di dalam seluruh persoalan hidup kita. Mungkin ada masalah, ada beban. Percayalah, jika hubungan kita dengan Bapa, pasti akan terjadi suatu keajaiban dalam masalah dan beban pergumulan itu. Ada sakit penyakit, saudara, Dia juga bertanggung jawab tentang hal ini dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu yang akan menyatu dengan kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, bahwa dalam tubuh dan darah-Mu ada satu kekuatan mujizat bisa terjadi di saat kami yakin dan kami percaya. Mungkin ada yang sakit malam ini akan mengalami kesembuhan. Ada beban, ada masalah, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Saudara, dengarkan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini dan yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Cawan kita angkat lebih tinggi dari kepala. Kita sembah Tuhan sejenak. Setelah kita makan tubuhnya, kita akan minum darahnya. Di dalam darah ini ada satu kekuatan. Berulang kali saya katakan, perjamuan suci bukan obat, tetapi lebih daripada obat. Di dalamnya mengandung satu mujizat. Ketika kita yakin, ketika kita percaya, ketika kita peka terhadap tubuh dan darahnya, mujizatnya bisa terjadi. Mujizatnya bisa bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Jika ada penyakit dan bisa diraba dengan tangan kiri, rabalah dengan tangan kiri. Jika tidak dapat diraba dengan tangan kiri, taruhlah tangan saudara di dada. Ada masalah, ada beban, ada pergumulan, percaya yakin Dia mampu menyelesaikan. Dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi suatu peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara dengarkan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi kita angkat tangan dan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang berharga. Bersekutu dengan firman-Mu. Bahkan menikmati tubuh dan darah-Mu. Adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Terutama bagi kami bangsa kafir. Kan diberi kesempatan. Ditebus oleh kekuatan darah-Mu. Untuk kami masuk menjadi keturunan Abraham. Yang akan, oh Tuhan, dihitung menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tuhan, terima kasih. Seluruh anak-anak-Mu yang menyembah-Mu dalam ibadah ini saat ini. Mungkin menghadapi berbagai masalah, beban, pergumulan. Termasuk sakit, penyakit. Tetapi di saat Engkau datang sebagai Bapa dalam kami, maka Engkau bertanggung jawab semua. Dan Engkau akan memberikan pertolongan ajaib bagi kami. Dan Engkau bertanggung jawab dengan apa yang sementara kami hadapi. Itulah harapan kami Tuhan. Lewat firman dan perjamuan suci yang kami nikmati malam ini. Hati kami rasa bahagia Tuhan. Menghadapi apapun dalam hidup kami, kami tetap kuat dan Tuhan tetap teguh hati. Menghadapi segala apapun Tuhan. Sebab kami percaya ada Bapa yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin yang sakit sudah sembuh,
yang mengalami masalah beban pergumulan, Tuhan sudah tolong semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita lanjut dalam ibadah ini. Diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebuah lagu kembali kita menyanyikan. Ada pertemuan di udara dan korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang baik. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak-anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin di udara. Ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Sama-sama saudara, kita bangkit berdiri. Bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Tuhan membalas memberkati apa yang kita buat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Saat ini kita akan membawa dalam doa, ada 2 permintaan doa di sini. Akan kita bawa dalam doa saat ini saudara ya, yaitu anak Jessica yang saat ini ada di rumah sakit, ada di rumah dalam keadaan sakit saudara. Dan kemudian juga anak Dwi yang sekian jauh kita berdoa, anak ini kiranya Tuhan tolong dipulihkan saudara sekalian. Dan mari saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji hormat dipersembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Berkat anugerah kemurahan-Mu sudah menolong kami, sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Hamba yakin tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua sudah diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan urapan Roh Kudus, diberkati dengan berkat damai sejahtera-Mu. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum ibadah ini ditamatkan di dalam doa, kami membawa beberapa saudara kami dalam keadaan sakit. Anak Jessica yang saat ini ada di rumah dalam keadaan sakit, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pemulihan-Mu terjadi. Segala sakit penyakit yang sempat mengganggu kehidupan ini Tuhan, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Menjadi sembuh Tuhan, dipermuliakan untuk beribadah melayani Tuhan. Mendoakan juga anak Dwi Tuhan yang sekian jauh kami berdoa untuk anak ini. Kami tetap berdoa dan berdoa memohon kemurahan-Mu. Ulurkan tangan-Mu menjamah anak ini. Sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan haleluya, dipulihkan dan Engkau dipuji, dimuliakan. Demikianlah doa kami saat ini. Lain-lainnya tidak sempat kami sebut nama mereka. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit, sehingga ke depan kami dapat bebas untuk memuji, memuliakan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Saatnya tiba umat-Mu dalam ruangan ini akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi Tuhan kendaraan yang dipakai,
Tuhan jaga lindungi, tibakan dengan selamat. Berjalan kaki Tuhan juga lindungi. Jauh dan dekat Tuhan lindungi. Bahkan semua kami yang berada ibadah dimanapun kami berada saat ini, jaga lindungi kami semua. Akhirnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah olehmu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Allah menyertai kita mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian, selamat malam, Tuhan memberkati.